Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa khataman nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ketika kita ditanya tentang kehidupan kita di dunia, apa yang hendak kita cari atau apa tujuan kehidupan kita di dunia ini, maka insyaallah jawaban, ya kalaupun tidak semuanya tapi cenderung akan berbanyak atau kebanyakan menjawab dia ingin meraih sebuah nilai kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup yang diinginkannya dari segala aktivitas yang dilakukannya. Walaupun memang ketika berbicara kebahagiaan atau sa'adah atau hasanah, baik, masing-masing orang punya persepsi, punya pandangan, dan punya standar tersendiri. Ada orang yang merasa bahagia pada saat hidupnya dia sudah menyelesaikan apa yang dicita-citakannya. Itulah orang yang thalabul ilmi, seorang mahasiswa berbahagia sampai sujud syukur pada saat dia sudah menyelesaikan program studinya. Ada orang yang berbahagia pada saat dia memiliki pangkat dan jabatan yang dicita-citakannya. Ada orang yang berbahagia pada saat dia punya kekayaan yang banyak. Ada orang yang berbahagia, saya bahagia karena saya populer, dikenal, bahkan terkenal. Bahkan boleh jadi ada orang yang berbahagia pada saat dia sudah menzolimi dan menyakiti orang lain. Ada orang yang berbahagia pada saat dia sudah berbuat kemaksiatan. Ada sebuah rasa senang. Itulah pandangan kehidupan manusia dengan daya nalarnya, dengan tingkat intelektualnya, dengan pemahaman dan asumsi yang dia pahaminya. Sehingga boleh jadi bukan boleh jadi akan muncul berbagai macam standar-standar kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Allah itu a'lamu, Allah itu bersifat mengetahui. Karena Allah zat yang menguasai, yang menciptakan, bahkan yang mengadakan seluruh alam semesta ini. Tidak ada satu makhluk pun yang bergerak di dunia ini, di alam semesta ini, semuanya atas dasar kudrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berposisi sebagai Al-Khaliq, pencipta, Ar-Rabb sebagai pengatur, maka Allah lebih tahu akan muncul persepsi, pandangan, standar-standar yang berbeda yang dimunculkan oleh manusia, baik itu yang beragama ataupun tidak beragama, tentang sebuah konsep dalam kehidupan yang disebut dengan kebahagiaan. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah pandangan, arahan
Karena kehidupan seorang manusia, wabil khusus orang mukmin, ketika ditakdirkan untuk lahir ke dunia ini, untuk mampu mempertahankan nilai, kualitas dan eksistensi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan tata aturan, Allah turunkan bimbingan, Allah turunkan contoh kehidupan yang harus dicontoh, yang harus diikuti oleh seorang mukmin, termasuk dalam kategori mengenai sebuah nilai kebahagiaan dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena pandangan-pandangan atau sikap yang dimunculkan dari manusia ketika saya berbahagia pada saat saya punya posisi, punya harta yang banyak, jabatan yang sangat tinggi, status sosial, popularitas, ternyata itu semua dalam konteks kehidupan sosial yang nyata itu habis terkikis oleh waktu dan perjalanan kehidupannya sendiri. Kak jamaah rahimakumullah, inilah hadirnya Islam yang didakwakan oleh Rasulullah SAW, mengarahkan, memberikan sebuah arahan, bimbingan, sebuah kepastian tanpa harus menafikan konsep-konsep kebahagiaan yang dinyatakan tadi, tapi itu menjadikan sebuah cara dan alat atau mediasi yang akan melanggengkan nilai kebahagiaan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim menyampaikan, alamatus sa'adatu fil hayati dunya, tanda kebahagiaan hidup di dunia ini salasah, ada 3. Yang pertama, beliau menyampaikan bahwa kebahagiaan akan dimiliki pada saat muncul sikap tasyakkur bi ni'mallah. Orang yang di dalam kehidupannya mampu memunculkan menjadi sosok manusia yang mampu dan senantiasa mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah. Dan masalah bersyukur ini secara konsep kehidupan humanisme atau kehidupan manusia akan sama dengan yang lain. Sederhananya kan yang namanya syakar atau syukur itu berterima kasih. Terlebih kita menjadi orang mukmin, bagaimana tidak mungkin bersyukur kepada Allah? Setiap yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, mulut kita bisa berbicara, mata kita bisa berkedip, akal kita bisa berpikir, tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa melangkah, paru-paru kita, jantung kita bisa bernapas dan terus berdetak. Itu adalah semua satu fakta bahwa Allah memberikan kenikmatan kepada kita di dalam kehidupan dunia ini. Jadi kalau ada sosok manusia yang menyatakan dirinya beragama, yakin kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak menyampaikan rasa syukur kepada Allah, alasan apa yang harus dimunculkan di hadapan Allah pada saat kita ditanyakan, kenapa kamu tidak bersyukur di dalam kehidupan? Ketika kita diberikan kemudahan untuk memahami sebuah konsep ilmu, perkembangan teknologi, menguasai sebuah pangkat dan jabatan, memiliki harta kekayaan, itu semuanya dan rasulun minallah, atas dasar pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jamaah rahimakumullah, pentingnya sikap bersyukur kita di dalam kehidupan ini. Allah mengulang kurang lebih 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhan kamu mana lagi yang akan kita sembunyikan? Nikmat Tuhan kamu mana lagi yang akan kau sembunyikan? Berapa nikmat yang telah aku titipkan, kata Allah, di dalam kehidupan kau. Kau bisa mengecap sebuah makanan, membedakan sebuah rasa yang sungguh luar biasa. Ini rasanya pahit, ini rasanya pedas, ini rasanya asin, ini rasanya hambar, ini rasanya segar, ini rasanya kecut. Luar biasa. Dari satu sisi saja rasa yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, luar biasa. Jamaah rahimakumullah, sungguh menjadi suatu hal yang sikap yang malu pada saat kita tidak pernah mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Hanya kadang hawa nafsu kita melihat perjalanan kehidupan sosial, pertautan, berkompetitif kehidupan, senantiasa orang berpikir sesuatu dengan sebuah yang materialistis, sehingga pada saat dirinya tidak memiliki keduniaan, dia kurang mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kata Allah, wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Bukankah aku titipkan setiap hari, setiap saat kenikmatan itu? Kita bisa berduduk dengan enak, dengan tumanina, itu kenikmatan. Boleh jadi ada saudara-saudara kita dengan usia dia belum tua, tapi Allah uji, dia tidak bisa menikmati bagaimana nikmatnya duduk dengan nyantai. Masya Allah. Kita lihat saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah, tidak mampu mendengar dengan sempurna, tidak bisa melihat. Inilah orang yang bersyukur dan orang yang tahu diri, berterima kasih kepada Allah, sehingga wujud dari terima kasih itu dia meningkatkan loyalitas dia kepada Allah sebagai seorang mukmin. Dia senantiasa respon terhadap panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dia respon kepada aturan-aturan Allah. Dia merespon apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itulah orang-orang yang mensyukuri kenikmatan Allah. Dia menjadikan berbagai kenikmatan keduniaan ini bagian untuk meraih, lebih meningkatkan kembali nilai dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat dia diberikan oleh Allah suatu posisi pangkat dan jabatan, maka ini ya Allah, mudah-mudahan pangkat dan jabatan aku miliki yang Kau titipkan menjadi jalan aku bisa berbuat maslahat bagi umat dan masyarakat sekitar. Tidak memanfaatkan untuk jaji mumpung hanya untuk pribadinya atau hawa nafsunya. Karena orang mukmin yang punya keyakinan kepada Allah, apapun bentuk kenikmatannya itu adalah cara Allah ingin mengangkat derajatnya di dalam kehidupan ini. Maka dapat dipastikan, bismillah ya Allah, saya tahu tentang ilmu hukum, maka akan aku tegakkan hukum ini dengan kebenaran sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Saya akan berpihak kepada kebenaran, saya akan berpihak kepada keadilan, saya akan membela orang-orang yang teraniaya dan terzolimi. Itulah wujud sikap sosial kehidupan orang-orang yang menyadari bahwa kelebihan yang dimilikinya adalah bukan karena kepintaran dirinya, tapi atas dasar nasrum minallah. Maka semakin dia bersyukur kepada Allah, semakin ditambahkan. Allah menambahkan rizkinya, Allah menambahkan ilmunya, Allah mengekalkan kekuasaannya, Allah memberikan segalanya kemudahan-kemudahan dan dibimbing. Masya Allah. Masyarakat muslimin jamaah rahimakumullah. Tidakkah cukup menjadi fakta bagi kita bagaimana Rasulullah SAW dengan para sahabat, dengan para mujahid-mujahid dakwah, dengan para tabi'in-tabi'innya, mereka melangsungkan sikap tasyakur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wujud action, gerak untuk melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan timbal baliknya mereka merasakan bagaimana ketika dirinya berpihak kepada Allah, maka Allah memberikan tanggungan dan bimbingan di dalam kehidupannya. Masyarakat muslimin jamaah rahimakumullah. Dan salah satu yang menjadikan keterpurukan kehidupan sosial kita adalah adamus syukur. Tidak pernahnya ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wallahu syakirun alim. Bagaimana mungkin Allah akan mengazab kamu, kata Allah, padahal engkau adalah orang yang beriman dan bersyukur. Artinya apa? Orang yang hidup dalam kehidupannya secara pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memunculkan sikap tasyakur kepada Allah, maka azab akan Allah angkat. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wallahu syakiran alima. Tidak akan pernah aku lakukan azab sedangkan engkau adalah orang yang senantiasa mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin jamaah rahimakumullah, untuk itu adalah kita berbahagia ketika kita paling tidak, kalau kata Imam Al-Ghazali, masih bisa mengungkapkan sebuah kata lisan, alhamdulillah, bi'ini ma'illah, alhamdulillah ala kulli hal. Karena tidak mudah orang mengucapkan, bukan karena tidak hafal, tapi hatinya yang tidak terpaut dan terikat dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, Imam Ibnul Qayyim berikan sebuah arahan tentang kebahagiaan. Itu orang yang senantiasa ausafu fil musibah.
dia bersabar ketika oleh Allah diuji dalam kehidupan ini. Kenapa? Orang mukmin sadar, dan kita pun secara konsep keilmuan menyadari tidak mungkin akan meningkat kualitas, martabat, tahapan-tahapan yang kita ikuti dalam kehidupan tanpa ada sebuah ujian dan ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wa basyirus sabirin. Karena bagi orang mukmin ketika Allah menimpakan ujian, maka dia punya sebuah sikap husnuzon, Allah akan mengangkat derajat dirinya di hadapan Allah. Allah akan semakin meningkatkan, memuliakan dengan ujian-ujian ini. Allah akan senantiasa meninggikan nilai-nilai keakraban dengan ujian-ujian ini. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, ajaban lil mu'minin kullu amrin khairan. Sungguh takjub aku melihat sikap orang, kehidupan orang mukmin. Idza asabatu sarra syakara wa idza asabatu darra fasabaru. Fakullu khair, dan itu adalah baik. Ketika mereka diberikan kebaikan maka dia bersyukur kepada Allah. Ketika diberikan ujian maka dia bersabar kepada Allah. Jadi sabar, tahan mental kehidupannya. Kenapa? Karena yakin tidak semata-mata Allah menimpakan hidup dan musibah ke dalam kehidupannya kecuali Allah punya maksud tertentu dan ada hikmah bagi dirinya. Dan kesabaran itu adalah dilakukan sepanjang perjalanan kehidupan saat Allah tetap memberikan kesempatan dan mengamanahkan kehidupan kita. Fasabrun sabran jamila, maka bersabarlah dengan sabar yang indah. Kita lihat Nabiullah Ayub alaihissalam ketika diberikan ujian yang asalnya menjadi tempat bertanya masyarakatnya saat itu, diuji oleh Allah, anak-anaknya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta kekayaannya dihabiskan, sampai Allah uji dengan penyakit yang sangat menjijikkan yang menjadikan dirinya diusir oleh masyarakat. Dia tetap, dan saat titik akhir ketika dia diuji oleh Allah, dia menyampaikan kepada Allah, ya Allah, harta milikmu, saya hanya diamanahkan, anak-anak yang kau berikan itulah amanah darimu, istri yang meninggalkan amanah darimu. Berikan itu semua ujiannya, asal jangan kau matikan lisan dan hati ini untuk berzikir kepadamu ya Allah. Subhanallah, apa yang terjadi pada saat Allah melihat begitu kuatnya kesabaran Nabi Ayub alaihissalam, kata Allah, hentakkan kakimu ke bumi, maka di sana muncullah, memancarlah air, dan dari sana Nabi Ayub alaihissalam dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mendidik kepada kita, ketika kita bersabar menjalani kehidupan ini, Allah akan memberikan solusi yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan tingkat kesabaran itu memang tidak bisa muncul secara langsung kecuali kita terus berinteraksi dengan nilai-nilai atau pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Masyarul muslimin jamaah rahimahullah. Yang ketiga, yang terakhir, Imam Ibnul Qayyim menyampaikan akan menjadi sebuah kebahagiaan ketika seorang mukmin dalam menjalani hidupnya, dia senantiasa menyadari untuk irji ilallah, at-taubatu minadz-dzunub, taubat terhadap perbuatan, sikap, perilaku yang salah, yang tidak sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mudah memaafkan diri kita sendiri oleh kita sendiri. Adalah segini mah dibanding orang lain, sholat tidak pernah, ngaji apalagi Jumatan komodai orang sudah. Saya akan salah sedikit ya Allah sedikit ini, Allah mungkin memaafkan. Kadang ada sebuah pandangan seperti itu. Tapi orang mukmin yang betul-betul yakin bahwa dia akan diadili di hadapan Allah, sekecil apapun ya perbuatannya, ucapannya, maka dia sadar. Ketika dia sadar melakukan kesalahan, maka dia langsung kepada Allah bertobat. Sampai-sampai ya masyarakat muslimin rahimakumullah, pentingnya kita bertobat kepada Allah. Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadisnya, ya Yuhannas inni atubu ilallah kulla yaumin mi'ah. Wahai manusia, aku Rasulmu yang dijamin masuk surga, yang dijamin tidak melakukan kesalahan, kealpaan, yang ibadahku tidak ada yang bisa menunguli ibadah-ibadahku, jihadku, amalku, dekatku dengan Allah. Inni atubu ilallah kulla yaumin mi'ah. Aku bertobat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Masya Allah, Rasul, sosok manusia yang paripurna, sudah dijamin masuk surga masih tobat.
Kita ibadah kadang banyak belang betong, tidak pernah konsekuen dalam bentuk langsung on. Tilawah kita pun jarang, tahajud ditinggalkan, punya banyak prasangka kepada orang lain, kepada Al-Quran masih banyak meragukan, jaminan surga tidak ada. Masya Allah, jarang kita mentaubati dosa-dosa kita, serasa kita lebih bersih dari Rasulullah SAW. Pantas kalau Imam Ibnul Qayyim menyampaikan at-taubatu minadz-dzunub adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Orang yang taubat, orang yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Standar kebahagiaan yang dimunculkan oleh pandangan dan asumsi manusia masing-masing itu tidak salah. Tapi Islam mengajarkan dirangkum semuanya, digabungkan dengan sebuah kekuatan keimanan, kedekatan kepada Allah, maka orang akan lebih bahagia. Dengan ilmu dia bisa berbuat kebaikan, dengan harta dia bisa menolong orang-orang fakir dan miskin, dengan pangkat jabatan dia bisa menegakkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kebenaran dan kemaslahatan umat, dengan memahami hukum dia bisa berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Jadi semuanya itulah Allah memberikan kesempatan kepada kita semua. Ketika hati dan jiwa kita terbuka ya saudara oleh Islam, maka insya Allah apapun yang dititipkan oleh Allah kepada seorang sosok manusia mukmin yang yakin akan diadili Allah, maka akan melahirkan thayyibah, kebaikan dan kebaikan yang bermanfaat. Untuk itu mari kita tutup pertemuan ini memohon kepada Allah, mudah-mudahan ketika Allah memberikan amanah kepada kita sampai hari ini, usia, kenikmatan dan beribu-ribu kenikmatan pada kita baik dalam bentuk keduniaan ini bisa menjadikan kita lebih menikmati dan menjadikan kita lebih layak diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal jurud wal juzam wasil asqam. Allahumma afina bi badanina, Allahumma afina bi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma iftah lana abwabas sihah wa bas salamah abwab quwwah wa ni'mah wal barakah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.